السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita belajar sisi lain dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memulai fase baru dalam hidupnya, membangun rumah tangga. Ini penting sebab pembangunan karakter bagi seseorang itu dimulai dari rumah. Tolak ukurnya juga apa yang dia lakukan di rumah. Jadi Nabi harus menikah dulu sebelum menjalani tugas besar sebagai seorang pemimpin umat. Ini bukan satu kebetulan, tapi rencana yang sangat rinci dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyiapkan seorang pemimpin yang sukses. Kita mesti sadar setiap kita berbicara tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa di atas segala fakta tentang diri Muhammad, dia itu adalah Rasulullah. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala mengatur sedemikian rupa kehidupan Nabi ini agar sukses dalam menjalani tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Artinya begini, kalau tiba-tiba Anda baca beberapa tulisan orientalis tentang Rasulullah SAW dan dia puji-puji Rasulullah, tapi mengarahkan opini, mengarahkan pandangan kita tentang Rasulullah ini sebagai orang yang benar-benar jenius, maka saat itu kembalikan kesadaran dalam dirimu bahwa Muhammad ini Rasulullah. Bahwa dia jenius benar. Tapi tidak boleh kemudian ini menjadi standar cara kita membaca sirah bahwa oh dia begini karena dia sangat jenius. Bukan. Statusnya jelas sekali di akhir surat Al-Fatah. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Begitu juga ketika kita melihat beberapa tulisan para sarjana barat tentang bagaimana Nabi menjadi tokoh penting perubahan sosial, lalu dalam benak kita seolah-olah Rasul adalah seorang reformis, seorang pembaru sosial. Ketika itu kita tanamkan kembali kesadaran dalam diri kita bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Pertama-tama itu, utamanya itu. Baru kemudian ada hal-hal yang mungkin sama dengan apa yang dilakukan para pembaru sosial. Kenapa begitu? Sebab semua kajian yang dilakukan oleh orientalis tentang Rasul, tentang hadis, tentang ayat Al-Quran sekalipun, di atas hukum relativitas, bahwa sesuatu bisa salah dan bisa benar. Orang sejenius apapun bisa salah, tapi Rasulullah gak bisa salah. Orang sangat cakap dalam melakukan pembaruan sosial, bisa gagal, tapi Rasulullah tidak gagal. Kita bicara tentang sosok manusia yang memang berbeda dari manusia yang lain. Karena itu tidak ada yang istimewa ketika kita tidak boleh ada rasa, maksud saya begini, tidak layak ada rasa bahagia di dalam diri kita ketika kita baca Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia menurut Michael Hart misalnya. Memang bukan bandingan Nabi, siapa nomor 2-nya, siapa nomor 3-nya, siapa nomor 4-nya, bukan bandingan Muhammad. Termasuk nabi-nabi terdahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala memang telah desain sedemikian rupa. Kehidupan Nabi ini adalah kehidupan yang akan menjadi contoh, teladan. Maka dia harus memenuhi unsur-unsur kelayakan menjadi cermin bagi seluruh kehidupan manusia. Hari ini
Nabi mulai kehidupan baru dalam sejarahnya. Nabi akhirnya menikah dengan Khadijah. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang kepekaan sosial, keterlibatan sosial, dan peran aktif dalam kehidupan sosial. Bagaimana fase-fase itu dilalui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Nabi perlu laboratorium sosial. Nabi perlu melihat secara utuh bagaimana belajar melakukan, memaintenance, mengatur, mempengaruhi sosok-sosok berbeda dalam kehidupan dengan lebih baik manajemennya. Maka Rasul menikah dengan Khadijah. Tapi kita perlu sampaikan, pernikahan Khadijah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah contoh paling nyata bagaimana akhlak yang baik menebarkan aroma harum kemana-mana. Apa yang membuat Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya tentang sifat-sifat baik. Saudara, agama kita ini semuanya tentang akhlak. Semuanya. Anda mengaku beriman kepada Allah, tunduk lama sujudnya, rukunya, nangis. Tapi Anda makan uang manusia. Anda menzalimi orang lain. Anda ikut menyebarkan fitnah. Anda ikut membuka aib saudara Anda. Anda memutuskan silaturahim. Gak ada gunanya seluruh ibadah itu. Kita tidak bisa jaga mulut saja. Para sahabat ketika berkata kepada Nabi tentang seorang perempuan ahli tahajud, ahli puasa sunnah, kata Nabi, "Hiya finnar." Dia di neraka. Kita mesti jaga ini. Akhlak baik ini menentukan kedudukan kita nanti pada hari kiamat. Yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah pemilik akhlak yang baik. Dalam hadis lain Nabi katakan bahwa seorang yang berakhlak baik itu mengungguli pahala, keutamaan, kedudukan dibanding orang yang ahli dalam sholat malam dan banyak bersedekah. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berupa amanah, jujur, hati yang bersih, pribadi yang easy, yang mudah. Itu dibuktikan dengan ujian paling sulit yang dilakukan oleh manusia. Apa itu? Harta. Nabi mengurus harta Khadijah dan lulus. Khadijah dapat melihat dalam interaksi bersama Muhammad selama ini. Ini orang tidak rakus. Ini orang tidak culas. Ini orang tidak pelit. Ini orang tidak sulit dalam berunding. Ini orang jujur dengan laporan-laporannya. Ini orang subhanallah. Maka Khadijah yang sangat selektif dalam memilih jodohnya itu, begitu Nabi melamarnya sebagai suaminya untuk menjadi suaminya, Khadijah menerima. Padahal harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Khadijah. Tapi Khadijah lihat Muhammad bukan ingin hartanya. Kelihatan Muhammad dari interaksinya selama ini tidak seperti itu. Nah, saudaraku, harta ini menarik. Di dalam Al-Quran, Allah bahkan 24 kali menggandengkan kata harta dengan kata anak. Dari 24 kali itu hanya 2 Allah dahulukan kata anak dibanding harta. Selainnya selalu harta lebih dulu. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian, adalah fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum
Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lengah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Selalu harta lebih dulu. Sebab potensi seseorang untuk masuk surga Allah bicara dalam konteks kecintaan yang fitrah, nurani paling dalam manusia lebih cinta anaknya. Begitu juga, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, in kana aba'akum wa abna'akum. Kemudian wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Katakan kalau sekiranya ayah kalian, anak kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, dan rumah tempat kalian diam itu lebih kalian cintai dari Allah. Anak dulu Allah sebutkan. Sebab secara asal manusia sebenarnya lebih mencintai anaknya. Tetapi dalam kehidupannya kemudian banyak sekali orang mengorbankan anak karena harta. Ada orang yang untuk cukup hidupnya, ya, dan dia bisa lebih lama bersama anaknya, dia sudah layak dapat harta seperti itu. Tapi karena merasa kurang, bekerja lebih dari seharusnya, atau mengambil sesuatu yang haram, dia mengorbankan anak-anaknya. Allah gak mau. Muhammad lolos di antara hikmah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang, ya, sebelum menjadi Rasul adalah Nabi tahu watak asli manusia. Sebab kalau Anda ingin tahu watak asli manusia, lihat ketika dia berhubungan dengan harta. Apa saja sikap, apa saja akhlak Nabi SAW yang membuat Khadijah ini jatuh cinta kepadanya. Setiap kali datang dari perdagangan, Maisarah, hamba saya laki-laki Khadijah ini selalu bercerita tentang Muhammad. Bahkan ada satu puncaknya ketika Maisarah bercerita, Khadijah, aku pernah di Syam, daerah Damaskus sekarang, istirahat. Tiba-tiba Muhammad berteduh di bawah satu pohon. Ini tidak biasa orang berteduh di situ. Lalu datang seorang rahib kepadaku dan berkata, siapa laki-laki itu? Aku bilang, dia orang dari tanah haram, dari keluarga yang baik. Kata rahib itu, tidak ada yang berlindung di bawah pohon itu kecuali Nabi. Itu membuat Khadijah semakin berbunga-bunga, ya, ingin bagaimana caranya agar Muhammad menjadi suaminya. Khadijah ini punya sahabat dekat bernama Nafisah binti Munabbih. Untuk melihat kelas seseorang itu, lihat siapa sahabatnya. Sahabat Khadijah ini juga seorang perempuan yang terhormat. Khadijah ini terkenal, ya, di Quraisy sebagai Al-Mutahhar. Gelarnya itu perempuan yang suci. Tidak sembarangan orang dapat dekat dengan Khadijah. Bahkan ayahnya Khuwailid memberikan kebebasan penuh kepada Khadijah untuk menerima atau menolak laki-laki yang meminangnya. Karena dia sangat percaya dengan anaknya ini, Khadijah. Ini perempuan tidak mudah bucin. Karena itu keputusan diserahkan kepada anaknya. Saudara, tiap kali Muhammad datang, Maisarah bercerita tentang Muhammad, Khadijah datang ke Nafisah, cerita ke Nafisah begini. Kata Nafisah, emangnya kamu mau kalau nikah sama Muhammad? Perempuan, ya, feelingnya kuat, apalagi ini sahabatnya. Kata Khadijah, emangnya Muhammad mau? Kalau perempuan jawab begitu kan berarti mau. Kata Nafisah, serahkan urusannya kepadaku. Lalu Nafisah pergi menemui Muhammad. Nabi sedang menyiapkan beberapa, ya,
komunitas dagang yang akan disiapkan untuk berangkat. Nafisah tanya, Muhammad, berapa umurmu sekarang? 25 kata Nabi. Nggak ada rencana menikah. Sudah menikah belum? Belum. Kenapa? Nggak ada rencana. Siapa yang mau sama kamu? Ya, dari keluarga yang biasa, aku tidak punya apa-apa. Apa kata Nafisah? Bagaimana kalau sama Khadijah? Nabi tahu, Nafisah ini sahabat dekat Khadijah. Pasti ada hitung-hitungan atau sudah ada pembicaraan sebelumnya. Nabi berkata kepada Nafisah, emangnya Khadijah mau? Dan lihat jawab Nafisah. Nafisah berkata, serahkan urusannya kepadaku. Biar aku yang berbicara kepada Khadijah. Coba kalau anak-anak sekarang ya, kalau tiba-tiba ada jawaban seperti itu, Nafisah akan jawab seperti apa? Ini yang ngomong Khadijah nih. Dia selalu bicarain kamu nih. Semangat banget kalau... Hah? Tapi, perempuan berakal, terhormat, tahu bagaimana tidak menjatuhkan air muka seorang perempuan di hadapan seorang laki-laki. Dalam kisah ini ada pelajaran yang penting untuk kita dan kita transfer kepada anak-anak perempuan kita, saudara-saudara, adik-adik perempuan kita. Perempuan jatuh cinta lebih dulu, tidak ada yang aib. Tetapi dia harus tetap menjadi terhormat. Tidak boleh kedudukan seorang perempuan jatuh di mata seorang laki-laki. Tidak boleh perempuan dapat dikesankan sebagai murahan di depan laki-laki. Sebrengsek apapun laki-laki, mohon maaf. Begitu dia melihat perempuan itu jatuh harga dirinya, tidak dihargai lagi. Nafisah, ini adalah obrolannya bersama Khadijah. Dia rahasiakan. Dia katakan kepada Muhammad, oke, biar aku yang ngomong sama Khadijah. Seolah-olah belum ada rencana apapun antara Nafisah dan Khadijah. Perempuan harus terhormat. Jadi jatuh cinta dimulai dari perempuan tidak apa-apa. Yang terlarang adalah menawarkan diri dengan cara murah. Begitu harga diri seorang perempuan jatuh di depan laki-laki, maka selesai semua. Walaupun nanti menikah, diperlakukan tidak dihormati oleh suaminya sendiri. Ini banyak kejadian seperti itu. Ya, banyak yang mengadu. Suaminya begini. Saya tanya bagaimana dulu sebelum menikah. Ya tanya. Bermulanya dari situ. Lalu ada trik-trik lagi. Nanti bagaimana menghapus penilaian masa lalu itu secara pelan-pelan oleh seorang istri. Khadijah, berapa umurnya ketika itu? Paling populer 40 tahun. Tapi ini riwayat dari Al-Waqidi, matruk, gak bisa diterima. Kalau Al-Hakim berkata, umur Khadijah sekitar 28 tahun. Ini dapat dirujuk dari beberapa hal. Misalnya, ada riwayat dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa umur Khadijah itu paling tua sekitar 35 tahun. Ibnu Asakir meriwayatkan tentang usia Khadijah ketika wafat tidak mungkin lebih dari 60 tahun. Bahkan mungkin sekitar 50 tahun. Sementara Khadijah menjalani kehidupan dengan Rasulullah SAW 25 tahun. Kalau sekiranya Khadijah menikah umur 40, tambah 25, 65 tahun, tidak masuk. Saya termasuk yang tidak percaya Khadijah menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Orang-orang Arab pada waktu itu sehat-sehat dan perempuan lebih cepat dewasa. Pernikahan umur 9 tahun itu bukan hanya kasus Aisyah, bukan. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyerang Nabi dengan standar hari ini, tidak ada. Sebab sudah biasa orang-orang melakukan itu pada zaman itu, termasuk orang-orang Yahudi. Jadi walaupun Khadijah sempat menikah 2 kali dan ditinggal mati oleh suaminya, Atiq bin Aif dan Abu Hala, bukan berarti umur Khadijah sudah 40 tahun. Dilihat dari usianya ketika wafat. Dan ada lagi bagaimana Khadijah dalam pernikahan dengan Rasulullah ini dapat memberikan 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Rata-rata perempuan sampai pada usia menopause itu kan di bawah 50 tahun. Bayangkan kalau Khadijah
dapat melahirkan 6 orang anak di atas 40 tahun ini luar biasa. Jadi, oke, gak penting berapa umur Khadijah. Yang penting Khadijah adalah perempuan yang sangat sehat. Teman-teman sekalian, kisah pernikahan Nabi SAW ini adalah kisah yang sangat sukses. Dan ini aneh. Kenapa aneh? Sebab pernikahan ini sangat sensitif dilihat dari dua hal. Pertama, beda usia. Yang kedua adalah wanita lebih kaya daripada laki-laki. Ini sensitif ini. Secara psikologis, rentang usia paling baik menikah laki-laki dan perempuan ini secara psikologis, secara umum. Namun setiap orang punya kasus berbeda. Itu laki-laki dan perempuan itu paling baik berada di rentang antara 5 sampai 7 tahun. Laki-laki lebih tua daripada perempuan. Sebab kedewasaan menjalani kehidupan dan tantangan-tantangan rumah tangga, perempuan lebih tua dari usia sesungguhnya sampai 7 tahun. Sehingga menjadi lebih mudah untuk membangun kesepahaman-kesepahaman pada rentang usia itu. Tapi seandainya umur Khadijah 28 tahun atau 35 tahun, dia tetap lebih tua daripada Muhammad. Artinya ada celah. Bakal terjadi hal-hal yang mungkin ribu, cara pandang yang berbeda. Tapi ini beda. Kenapa? Karena Nabi juga lebih cepat dewasa. Ingat ketika Nabi SAW diasuh oleh ibunya Halimah, apa kata Halimah? Dia berkembang sebulan seperti anak lain berkembang sehari. Dia berkembang sehari seperti anak lain berkembang sebulan. Dia berkembang sebulan seperti anak lain berkembang setahun. Akalnya, emosinya, ketenangannya, Nabi SAW kontrol dirinya jauh, ya, melampaui usianya. Maka isu tentang perbedaan usia ini dapat kita atasi. Ada yang lebih penting lagi. Khadijah lebih kaya dari Nabi. Imam Syafi'i, saya nggak tahu apa rahasianya, dia bilang begini. Jangan menikahi perempuan yang lebih tinggi dalam 3 hal. Lebih tinggi kedudukan sosial keluarganya, nasabnya, lebih tinggi penghasilannya, hartanya, dan lebih tinggi badannya. Ya, Allah. Mungkin beliau pengalaman memang dalam urusan riset sosial ini, analisa sosial Imam Syafi'i luar biasa. Ya, ada banyak kata-kata Imam Syafi'i yang unik tentang cinta, tentang asmara gitu ya. Misalnya Imam Syafi'i pernah berkata begini. Anda biar tahu bahwa ulama itu nggak sekaku-kaku yang Anda bayangkan. Man lam yatazawwaj Masriyan lam yaduk ta'mal zuwaj, kata Imam Syafi'i. Siapa yang belum menikah dengan orang Mesir belum merasakan manisnya pernikahan. Allah orang Mesir. Karena Imam Syafi'i belum kenal orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, mungkin ya kan, orang Nusantara. Nah, teman-teman sekalian, perempuan punya potensi untuk angkuh kepada pasangannya kalau dia memiliki penghasilan lebih. Ini bukan kelemahan, bukan. Tapi ini keunikan. Sebab laki-laki juga punya beberapa sebab yang membuat dia angkuh di depan perempuan. Dalam kasus harta, laki-laki biasanya kalau hartanya lebih banyak, itu semua akan dimanfaatkan oleh istrinya. Cara umum begitu. Tapi kalau seorang istri akan membuat dia menjadi lebih tinggi, merasa lebih tinggi, dan mengubah perilakunya kepada suami. Tapi ingat, sungguh pun harta Khadijah jauh melampaui harta Nabi. Ada 2 hal yang menjadi gawang penting sehingga tidak terjadi cekcok atau hal-hal konflik dalam rumah tangga berkaitan dengan harta. Pertama, keluarga Nabi lebih mulia dalam status sosial daripada keluarga Khadijah, walaupun keluarga Khadijah lebih kaya. Ternyata kafa'ah yang dimaksudkan oleh agama harus sekufu itu lebih kepada status sosial. Jadi Khadijah, engkau memang punya harta lebih banyak dari kami, tapi orang-orang Quraisy ini lebih hormat kepada keluarga kami. Kira-kira begitu. Sehingga Khadijah tidak bisa meninggi. Artinya kalau cerai, Muhammad lebih cepat dapat jodoh yang lain, sebab dia dari keluarga yang tinggi dan rebutan orang ingin mengambil bibit yang baik itu dari keluarga yang baik. Yang kedua adalah, ini menurut saya faktor yang lebih penting lagi. Muhammad adalah orang yang tidak gila harta, orang yang tahu tentang kehidupan dunia dan hakikat. Sehingga kalau seseorang menikah, kata Nabi,
Karena berharapkan kekayaan, maka Allah tambahkan kemiskinan dalam diri dia. Tambahkan rasa butuh dan bergantung kepada pasangannya. Kenapa? Karena dia menganggap hartanya itu besar. Dia menganggap hartanya itu sebagai segalanya dalam kehidupan. Nabi Muhammad tidak begitu. Kau lebih kaya urusan. Tapi kedudukan manusia bukan karena kekayaan. Subhanallah. Cara pandang yang benar tentang harta membuat manusia terhormat, tenang, dan terjaga dengan beberapa akhlak-akhlak buruk lainnya. Sehingga akhirnya terjadilah pernikahan dan terbentuk keluarga yang sangat istimewa. Kita akan bicara tentang 5 kecerdasan Khadijah pada episode menerima wahyu yang akan datang, insya Allah. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Ya, teman-teman jika ada pertanyaan atau diskusi silakan ya. Berkaitan dengan sirah silakan. Silakan. Kalau tidak ada bisa kita tutup. Ya, apabila ada salah saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.